Saya lanjutkan Ta'ala. Jadi gempa itu ada prediksi. Kalau tsunami masih lah sudah mulai ada antisipasi ya. Jadi kalau gempanya sekian, nah, jadi tsunami itu tidak langsung otomatis langsung ada tsunami biasanya. Jadi beberapa saat setelah gempa terjadi itu baru disusul oleh tsunami. Nah, jadi ada antisipasinya, ada pengumuman BMKG ini berpotensi tsunami atau tidak berpotensi tsunami. Itulah mulai agak mending. Tapi yang namanya gempa sampai kini tidak bisa diprediksi. Ya, jadi Ta'ala, artinya teknologi kita ini adalah canggih baik kok, masih ketika azab Allah datang masih tak nahannya. Termasuk COVID-19 yang baru-baru itu tadi. Ya, seluruh dunia lompat cak nanganinya sampai dengan sekarang ini. Ya, seperti itu. Padahal canggih dunia kesehatan ini. Jadi Ta'ala, Allah ingatkan. Tadi kita baca Bu, saya ulangi lagi. Allah minta kita berpikir. Di ayat yang ke 47, Ibu, ya. Saya baca lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan Muhammad, ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhliku illal qaumuz zalimun. Jadi Allah mengingatkan umat Muhammad SAW, ya, terutama pada waktu itu dan termasuk sekarang ini. Ketika mereka mengetahui kisah umat-umat terdahulu yang Allah telah binasakan mereka, kata Allah, coba perhatikan umat-umat yang Allah binasakan itu. Terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah itu selain orang yang zalim? Kata Allah seperti itu. Umat terdahulu Allah binasakan itu adalah yang zalim baik, Allah binasakan itu. Orang-orang yang beriman kepada Allah, para nabi rasul, pengikut nabi dan rasul itu selamat. Nabi Nuh alaihissalam, cak mana cara Allah menyelamatkannya? Karena mereka beriman kepada Allah, musibah itu mereka tak tahu apa bentuk musibah dan segala macam. Ketika musibah Allah akan berikan kepada orang zalim, maka Allah beritahu dulu orang muslim ini, buat kapal Nuh, buat kapal. Rupanya kapal itu adalah bentuk penyelamatan Allah kepada orang beriman. Nabi Lut alaihissalam, ketika sebelum beberapa jam, berapa saat, berapa hari, ya, sebelum datangnya gunung meletus, dan waktu itu tak nyangko-nyangko bakal meletus gunung itu. Selama itu kan ada madembai gunung itu, ya. Lalu kemudian Allah utus malaikat kepada Nabi Lut alaihissalam. Apa tujuan malaikat datang? Untuk memberitahu Nabi Lut agar gancang jauh dari Sibikoh. Ajak orang-orang beriman. Ini Allah berikan keselamatan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa alaihissalam juga, ya, diilhamkan Allah Taala untuk lari dari negeri Mesir. Lari, kemudian sempat susah karena pas berlari itu mentok di pesisir pantai Laut Merah. Lalu Allah berikan mukjizat, tongkatnya bisa membelah lautan, nyeberang, tertutup lagi ketika Firaun sudah ada di tengah-tengah. Itu bentuk keselamatan. Jadi yang tenggelam hanyalah orang yang kafir baik, orang yang zalim itu baik. Nah, jadi Allah sebutkan ayat ini. Coba perhatikan kisah-kisah yang terdahulu yang telah Allah binasakan itu. Adakah yang dibinasakan Allah itu orang yang beriman? Tidak hati. Jadi maksud Allah SWT itu mengingatkan kita Ta'ala, kalau kepengen selamat dari kebinasaan itu, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'ala, yakinlah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagusilah ibadah kita, sempurnakanlah ibadah kita. Maka insya Allah akan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Ustaz, di sana tuh misalnya di Cianjur ada juga orang baik. Nah, untuk orang-orang yang mengalami musibah, dia orang soleh, Allah sebutkan di sini ayat Al-Quran. Misalkan takdir dia wafat dalam bencana itu, tapi dia orang soleh, maka Allah menerangkan kondisi mereka yang 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para rasul yang kami utus itu
adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, bertakut. Meninggal, mungkin ada yang meninggal, tapi mereka meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Mereka senang hati, kira-kira ya, dalam keadaan selamat, sejahtera. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi iman ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ibadah kepada Allah itu adalah kebutuhan kita. Agar kita satu, kalau ada azab besar, mungkin dengan itu Allah akan selamatkan kita sehingga kita masih bisa hidup beberapa masa di dunia ini. Atau kalau itulah takdir kita, disitulah cara Allah memanggil kita nantinya dalam musibah tadi, maka kita menghadapinya dalam keadaan yang tidak takut ya, dan tidak sedih ya. Kita cuman pindah alam, pindah kesenangan dari kesenangan dunia yang ada batasnya kepada kesenangan akhirat yang tidak ada batasnya. Jadi seperti orang beriman. Jadi kebutuhan kita iman dan beribadah ini Allah Ta'ala ya. Nah, kemudian Allah SWT di ayat awal tadi mengingatkan kita, mengingatkan orang-orang kafir ya Allah Ta'ala, khususnya orang-orang zalim. Ketika musibah datang, itu peringatan. Walaupun kita yang mengalami itu ya Allah Ta'ala. Walaupun kita yang mengalami, yang kita lah merasa semayang kita jago, ngaji puluh, tapi masih ada musibah datang. Maka itu tetaplah peringatan yang Allah inginkan kepada kita ketika dapat musibah itu, seperti ayat yang ke 43 Allah Ta'ala ya. Ayat 43. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatum mir rabbih qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi mengapa mereka tidak memohon? Ya. Sebentar, salah baca aku ya. Dalam 43, mohon maaf saya ulangi Ibu, 43. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka orang-orang zalim itu ya, ketika mereka ditimpa kesengsaraan, kemelaratan, musibah besar, mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati agar musibah itu Allah hilangkan. Nah, maksudnya mana nih? Ta'ala, ketika kita dapat musibah ini, kita balikkan kita dulu. Ketika kita dapat musibah, maka memohonlah kepada Allah dengan merendahkan hati, merendahkan diri kepada Allah, beristighfar, minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada Allah, ya Allah, angkat musibah ini, ketika engkau angkat musibah ini, aku akan semakin rajin ibadah kepadamu. Itu artinya merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu, kalau orang kafir dahulu melakukan itu, maka pasti Allah akan selamatkan mereka. Allah pasti akan nerimo taubat mereka itu. Allah pasti akan senang. Ya, Allah Ta'ala. Kalaupun mereka itu mati dalam keadaan bertaubat, maka mereka akan mendapatkan kesenangan setelah hidup, setelah meninggal itu tadi. Jadi ketika dapat musibah, baliklah kepada Allah SWT. Kita sudah bahas ayat di surah Al-Baqarah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahlah kita. Jangan justru sebaliknya. Ingin musibah ini hilang, lalu kemudian melakukan keingkaran, melakukan kemusyrikan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya Allah. Nah, Fir'aun itu sebelum tenggelam itu diberi cobaan dulu, diberi kemelaratan, diberi kesengsaraan dulu sebelum kesengsaraan yang membuat dia binasa. Agar apa? Agar dia membuktikan bahwa Allah itu ada, ya, dia bukan Tuhan, ya, seperti itu. Apa yang Allah timpakan kepada Fir'aun sebelum dia tenggelam? Allah timpakan badai topan. Dia tak pacak nanggulanginya. Akhirnya dia ngari Nabi Musa alaihissalam untuk minta kepada Tuhannya, ya, kepada Allah, agar topan ini berhenti. Artinya dia tidak mampu. Mestinya pada saat dia lah tak mampu tadi, dia harusnya menyadari diri. Ya, lah bagus juga langkahnya. Dia ngari Nabi Musa. Tapi ditinggali kata, kalau seandainya, kalau seandainya, artinya masih tak percaya juga dia. Kalau seandainya topan ini berhenti,
karena doamu tadi, maka kami akan beriman kepadamu. Nah, dibuat syarat seperti itu. Artinya masih ragu itulah. Allah hentikan, Bu. Apa namanya itu? Angin topan tadi. Ditunggu, udah beriman rupanya. Nah, seperti itu. Masihlah mereka cari-cari alasan. Mungkin mereka melakukan hal-hal yang ngapur, ritual segala macam selain minta kepada Nabi Musa tadi. Ternyata Allah berikan, Allah takdirkan, padahal itu Allah itu cuma mengabulkan doa Musa. Ya, mungkin kebarangan waktu itu dia berbuat, misalkan melakukan ritual di suatu tempat. Nah, kemudian setelah melakukan itu ternyata berhenti azab tadi. Padahal berhenti azab tadi bukan karena ritual tadi, tapi karena apa? Musa mendoakan agar berhenti. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi mereka seperti mengatakan bahwa itu upaya mereka. Allah timpokan lagi, Ibu. Timpokan lagi azab apa? Allah datangkan musibah berupa hama belalang, hama mengkatak sampai masuk rumah, banyak nian. Bingung, mak mana cara ngadapinya tadi? Kutu, Allah datangkan pulau kutu. Ya. Akhirnya Allah datangkan pulau seluruh air di Mesir itu jadi merah merah darah. Nah, tak baca mereka ngatasinya, minta lagi ke Nabi Musa alaihissalam. Musa, kalau benar Tuhanmu itu, gitu kan? Coba kau berdoa. Kalau hilang yang ini, keadaan ini, maka kami akan beriman. Nah, seperti itu. Lalu mereka juga mungkin melakukan ritual-ritual lain pula gitu kan, kepada Tuhan mereka. Karena mereka kan belum murni taubatnya itu. Berhenti itu tadi. Nah, jadi mereka itu tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Dia ngomong tadi, bahasa diri tadi, kalu. Nah, pakai adu kalu tadi. Ya, mestinya dia beriman menghadap Nabi Musa alaihissalam, ya, minta bertaubat kepada Allah seperti umat Nabi Yunus alaihissalam, kaum Ninawa. Jadi kaum Ninawa, umat Nabi Yunus, dia ketika azab nak datang, angin lah kuat, kemudian gelap gulita sudah, bakal topan datang tegal lagi, mereka kemudian sadar, oh ini yang dikatakan Yunus itu rupanya, benar nian. Mereka takut mati, lalu mereka ingin bertaubat kepada Allah SWT. Dan keinginan itu murni, bukan pakai kalu-kaluan tadi. Nah, ketika ada terbersit di hati mereka ingin bertaubat, lalu ditunjukkan dengan usaha mereka mendatangi rumah Nabi Yunus alaihissalam, walaupun pada saat itu Yunus sedang tidak katik di rumah, karena memang Yunus lah pergi 3 hari sebelum masa itu, ya, hari ke-27, ya, sesuai dengan janji Allah atau omongan wahyu Allah kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus ini mengadu kepada Allah terkait dengan umatnya. Ya, lah berusaha, mereka masih tak galak dengar ya Allah, kira-kira itu. Kata Allah dalam riwayat disebutkan ini. Yunus, kira-kira bahasa kitanya, kau sabar. Lanjutkan dakwah kepada mereka. Teruskan dulu, tunggukan sampai 30 hari. Nah, itu kata Allah. Kalau selama 30 hari ini mereka tidak galak berubah, maka aku akan azab mereka. Pas hari ke-27, dilihat umat tadi masih lewonya tak berubah. Nah, Nabi Yunus langsung menyimpulkan, ini 3 hari lagi bakal masih tak berubah tuh lah aku nih. Daripada aku adu di biko dan azab Allah datang, aku nyawa. Nah, dia nyawa, Bu. Nah, ini adalah murni, jadi itu yang dianggap kesalahan Nabi Yunus. Itu yang sebabnya Yunus kemudian dimakan ikan besar itu. Sebabnya itu. Kalau dia tidak meninggalkan itu, maka Allah pasti akan memberikan wahyu kepadanya, atau Allah utus malaikat seperti Nabi Nabi Lut gitu kan. Gancang nyawa Lut, ya. Malam genilah, begancanganlah, tidak usah toleh ke belakang, ajak orang-orang beriman yang kepadamu denganmu itu, ya, untuk pindah ke negeri Palestina, ke Baitul Maqdis, ke tempat Ibrahim alaihissalam. Bak kawarilah, jangan kau lihat ke belakang lagi, jangan tunda-tunda. Sebelum subuh ikolah, subuh lah parak padahal, ya, subuh lah parak. Dalam Al-Quran disebutkan inna subhi qarib, bahwa sesungguhnya subuh itu dekat, ya, begancanganlah. Jadi mintalah sesaat sebelum terjadi bencana, Allah utus Nabi Yunus ini, belum ada omongan keluarlah gancang, belum, ya, seperti itu. Dialah keluar duluan. Nah, artinya itulah yang menyebabkan dia kemudian harus terjun dari kapal dan dimakan oleh ikan. Nah, seperti itu. Nah, adapun penduduk Ninawa, kaum Nabi Yunus yang dia tinggalkan tadi,
murni nak bertaubat kepada Allah, lalu mendatangi rumah Nabi Yunus, tak kate di rumah. Akhirnya mereka bertaubat ala kadarnya be atau sepacak mereka be. Akhirnya minta azab Allah itu Allah hentikan. Tidak jadi. Karena apa? Mereka memohon kepada Allah walaupun katakanlah waktu itu salah-salah. Cara mereka bertaubat itu tak sesuai dengan syariat. Karena apa? Yang ngajari kan tak naruh. Guru ya, Nabi Rasul itu tak naruh. Yang apa memberikan jalan makmur taubat yang benar itu belum ada. Tapi hati mereka sudah ingin bertaubat, murni menundukkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk minta ampun bertaubat. Dan itu Allah hentikan. Nah, dalam Al-Qur'an Allah sebut itu agar kita ini menjadikan pelajaran penduduk Ninawa itu. Allah sebutkan. Contohlah kaum Nuh, kaum Yunus yang kemudian karena mereka iman mereka, maka Allah beri mereka kesempatan hidup, ya. Baik, senang pada sampai waktu yang Allah tentukan. Seperti itu. Nah, yang ta'ala, jadi kalau itu ditempuh di kita, yang ta'ala, musibah itu harus makin rajin kita mendekatkan diri kepada Allah. Minta maaf, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita khawatir musibah itu terjadi karena memang kita niat yang salah. Walaupun kita tak terpikir apa salah kita, pokoknya pasti ada kesalahan kita. Istighfarlah banyak-banyak. Merendahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nah, insya Allah kalau seperti itu Allah akan berikan kita keselamatan. Allah akan angkat musibah dari kita seperti Allah mengangkat musibah dari kaum Nabi Yunus alaihissalam. Kalaupun ya, musibah itu menyebabkan kita wafat, maka kita wafat dalam keadaan ibadah kepada Allah. Kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ya Ta'ala, di ayat ini Allah contohkan umat terdahulu, ya. Seperti Fir'aun tadi, ya. Mereka ditimpa musibah awalan, ketika awal peringatan baik, bukan untuk membinasakan mereka. Allah berikan musibah awal, maksud aku, bahasa aku tadi awalan. Bukan yang ujungnya akan mematikan mereka, bukan. Nah, keinginan Allah agar mereka sadar bahwa mereka memang tak mampu apa-apa, bahwa Allah itu benar, berkuasa, bahwa Nabi dan Rasul itu benar apa yang diomongkannya itu. Tetapi mereka tidak merendahkan diri, meminta ampun, minta maaf tadi. Memang pada saat itu Allah hilangkan azab mereka itu. Allah hilangkan. Azabnya Allah angkat. Ya, seperti itu. Tetapi Allah angkat azab itu bukan selamanya, tapi untuk mempersiapkan azab berikutnya yang lebih hebat dan bakal mereka hadapi, dan mereka pada saat itu azab yang hebat itu datang, mereka tidak pacak lagi melarikan diri. Nah, seperti itu ayatnya. Allah sebutkan ayat 43. Tetapi mengapa mereka tidak memohon? Saya baca ayat 42. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan. Siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan. Agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Mereka tidak minta kepada Allah. Bahkan mungkin mereka semakin hebat syiriknya, ya, muat sesajen itu datang ke sini, datang ke situ, yang tak dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk menghilangkan musibah tadi. Pada saat dia mendatangi berhala, mungkin hilang, ya, mungkin hilang. Nah, ketika hilang, pada saat kita ngari dukun, misalnya ada masalah kita ngari dukun, hilang nian, persoalan kita tadi selesai, pasti kita tadi akan yakin, bertambah yakin dengan dukun, kan? Pasti seperti itu. Makin jauh sih menyimpangnya akidah kita itu. Nah, jadi, pada saat itulah bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, mereka merasa aman, ya, lah selesai musibah ini berkat puyang anu, berkat berhala anu, berkat dewa anu. Nah, seperti itu, ya. Mereka merasa aman, lalu kemudian kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Oh, senang, bergembira, banyak dapat nikmat. Allah sengaja nian agar mereka semakin lupa dari peringatan Allah tadi. Semakin lupa dengan dia tadi. Apa yang akan Allah lakukan setelah itu? Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Cak berlari lagi sehingga mereka mati dalam rumah mereka dewe. Bahkan ayat 45 Allah sebutkan, maka orang-orang yang zolim itu dimusnahkan
sampai ke akar-akarnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi menurut Ta'ala jangan kita merasa aso menurut Ta'ala, baik apalagi yang terjadi dengan kita maupun dengan orang lain. Misalkan seseorang kita ketahui dia dapat musibah, lalu dia nyari dukun, ternyata musibahnya selesai. Jangan kita nganggap itu selesai, ya. Belum, pasti akan datang berikutnya musibah yang lebih besar lagi. Ya, jangan merasa senang dulu, apalagi itu yang kita lakukan, ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang dapat musibah, dia rajin ibadah kepada Allah, selesai musibahnya, maka itu betul-betul selesai. Nah, selesai. Karena Allah menyelesaikannya. Karena dia berendahkan diri memohon kepada Allah Taala. Tapi kalau orang yang ditimpa musibah, lalu dia selesaikan musibah itu dengan jalan yang salah, natangi dukun tadi misalnya, natangi kuburan atau kemana, ya, ke satu tempat yang Allah tidak ridho, ya, mendatangi, ya, maka mungkin hilang. Nah, pada saat hilang itu Allah sengaja hilang agar dia semakin jauh. Nanti setelah itu akan Allah datangkan azab yang lebih besar lagi sampai dia putus asa. Naudzubillah. Jadi jangan kita merasa landas, merasa senang dulu kalau upaya yang kita lakukan ini salah tapi menghasilkan. Nah, jangan kita senang dengan yang seperti itu. Nah, ya. Mungkin ada orang yang berjudi, menang awal judi. Nah, jangan ragap dulu. Allah akan semakin menambah dosanya. Sehingga orang yang menang berjudi itu pasti akan ngulang lagi berjudi. Terus ngulang terus. Ya, seperti itu. Sehingga mereka tidak sadar bahwa ketika ngulang kalah. Ngulang lagi kalah, menang sekali, kalah berkali-kali. Mereka tidak sadar itu. Sampai akhirnya terdiam putus asa ketika segalanya habis. Rumah tangga hancur misalnya, labu balang sana sini, tegadai ke sana sini, baru mereka terdiam putus asa. Ya, karena apa? Karena setan memberikan kesenangan tadi. Ya, baru mulai, ya sama cak orang kecanduan juga mah itu. Baru mulai itu senang, senang, seperti itu. Oke, lama-lama dia akan terjebak dengan kesenangan itu, ya, sehingga dia kecanduan. Makin lama makin besar dosisnya sampai kemudian dia putus asa, tidak pacak lagi sembuh. Akhirnya dia mati dalam keadaan tersiksa. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi Allah, solusi dari segala musibah kesusahan itu hanyalah ini yang Allah sebutkan. Datanglah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan merendahkan hati, merendahkan diri kita kepada Allah. Itulah solusi yang benar itu. Nah, jadi jangan lakukan yang lain-lain. Kalau ada musibah, baliklah kepada Allah Taala. Ya, rajinlah semayang, rajinlah sedekah, rajinkan ngaji, baca Quran dan seterusnya. Ya, Allah Taala, ya. Jadi itulah pengobatan yang sebenarnya. Karena sakit itu datang dari Allah dan kesembuhan obat itu juga Allah yang menciptakan. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka. Ya, antas syafi, engkau ya Allah yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kembali dulu kepada Allah kalau ada hal, lalu kemudian kalau nak ikhtiar jangan sampai menyelisih dari apa yang dia inginkan. Ya, setelah kita berdoa kepada Allah, istighfar banyak-banyak, baru kita cari ikhtiar tadi. Mungkin lapor polisi atau mungkin minta tolong dengan tetangga, dengan orang yang mungkin bisa menyelesaikannya. Tapi itu setelah kita kembali kepada Allah, istighfar dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita minta kepada Allah Ta'ala, doanya sudah saya sampaikan Allah Ta'ala, doa ketika dapat musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni minha khairah. Kembali kepada Allah, innalillahi, itu ucapannya tadi itu berarti kita malikkan kepada Allah, menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma indaka ahtasibu musibati. Ya Allah, di sisimu aku berharap kebaikan, berharap pahala dari musibah ini. Ya, fa'jurni fiha, maka ya Allah berilah aku balasan kebaikan dari musibah ini. Wa abdilni minha khairah, dan gentilah ia dengan yang lebih